Nah, di pertemuan kali ini kita belajar tentang konsep data mining. Ya. Nah, ini perbedaan antara database dengan data mining. Ya. Ada yang bisa membantu untuk menjelaskan? Silakan. Ini silakan mengumpulkan bonus keaktifan ya. Nama NIM? Vira Yusi Rukmana, NIM 1102. Oke, silakan. Jadi bedanya database data mining itu, kalau misalkan database itu untuk informasinya, Pak. Nah, sedangkan data mining itu dari kumpulan informasi-informasi itu kita analisis lagi dari itu. Ya. Kemudian dari analisis itu bisa dihasilkan sebuah informasi yang mana itu informasi itu mengetahui pola, terus memprediksi informasi yang masuk lagi gitu Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang bisa memberikan contohnya yang lain? Contoh dari informasi, contoh dari pengetahuan, agar lebih jelas perbedaannya. Oke, kalau nggak ada, jadi kalau database itu outputnya adalah informasi ya. Data mining outputnya adalah pengetahuan. Misalnya di Indomaret, ya. Di Indomaret itu kan banyak barang yang dijual ya. Kadang-kadang ada barang yang discontinue, ada yang berhenti kan gitu. Ada juga barang baru ya. Kalau laku terus, kalau nggak laku mungkin discontinue kan gitu. Nah, kalau dari database, itu outputnya adalah informasi. Misalnya untuk Ciki, total penjualan bulanannya berapa. Ya, tahun 2020, berapa jumlah Indomie yang terjual. Rata-rata penjualan harian. Nah, itu kan sesuatu yang bisa digali dari database ya. Pakai SQL itu bisa. Ya. Tapi ada hal yang nggak bisa digali dari database. Contoh misalnya, kalau ada produk baru ya. Nah, produk tersebut kira-kira laku nggak? Nah, kan nggak ada ya. Perintah SQL untuk mencari produk baru kira-kira laku atau tidak. Nah, itu merupakan apa? Pengetahuan. Jadi, misalnya Indomaret itu kan sudah lama ya, sudah 5 tahun lebih. Ya. Kan dia punya catatan ya tentang penjualan produknya. Pasti kalau misalnya yang jualan itu manusia, dia punya feeling kan. Apakah produk itu baru, kira-kira produk baru itu akan laku atau tidak ya. Karena apa? Karena dia kan sudah pengalaman selama lama ya, bertahun-tahun. Jadi kalau dia sudah menganalisis penjualannya, jadi kalau ada produk baru dia apa? Punya feeling ya, feeling produknya itu akan laku atau tidak ya. Jadi dia bisa apa ya? Mencari pola barang yang kira-kira laku, pola barang yang kira-kira nggak laku. Nah, pola itulah namanya pengetahuan. Ya. Jadi pola itu pengetahuan, itu pola dari suatu data. Itu tujuan data mining. Dan nggak bisa dicari menggunakan database biasa. Pakai SQL nggak bisa ya. Nah, untuk mengilustrasikan ya, nah, ini contoh, ini akan sering kita pakai nanti insya Allah sampai 1 semester. Contoh dari penjualan kendaraan bermotor secara kredit. Ya. Misalnya ada dealer, dia menjual kendaraan bermotor secara kredit. Nah ini catatan yang dibuat dealer tersebut, historis. Ya. Historis. Ada yang bisa menjelaskan cara membaca datanya? Misalnya baris 3. Ada yang bisa membantu menjelaskan? Silakan. Saya, Pak. Ya, nama nih? Vira Yusi 1102. Nggak apa-apa ya. Sebentar. Yang lain ayo, mana? Ya. Oh, yeah. Kalau Vira terus nanti Vira dapat A di akhir semester ini bisa-bisa. Ya, silakan.
Ayo Vira. Ini saya jelaskan, Mbak. Ya, Oh ya. nomor Nah, 3 di lah, sana itu gimana? ada 4 informasi. Pertama, refund, terus yang kedua marital status, yang ketiga taxable income, sama yang terakhir status angsurannya. Nah, itu kan di situ kan ada misalkan ada 3, refund, marital dengan taxable income. Nah, itu termasuk bagian dari apa ya? Untuk mengetahui kira-kira dari ciri-ciri data 1 sampai data ke-10 itu apa. Nah, sedangkan cheat itu label dari ciri-ciri itu, apakah cheat ini bernilai yes atau no gitu. Dari Oke, pola-polanya itu dipelajari. Oke, terima kasih Vira. Ya, jadi Ya, satu baris data di tabel ini menunjukkan apa? Catatan sebuah transaksi ya, transaksi pembelian bermotor secara kredit. Nah, contoh ya, data nomor 3 itu satu transaksi. Apa saja yang dicatat? Nah, ini yang dianggap relevan ya. Jadi yang dicatat itu refund. Refund itu pengembalian pajak ya. Kemudian marital status. Nah, ternyata status pernikahan dianggap relevan ya kalau orang mau beli secara kredit. Mungkin kalau sudah berkeluarga itu mau lari dianggapnya sulit ya. Kemudian pendapatan $70.000. Nah, nomor 3 itu ada satu orang membeli kendaraan bermotor secara kredit, refundnya no. Jadi dia tidak punya pengembalian pajak. Kemudian dia married, menikah. Pendapatannya, oh maaf, nomor 3 ya. Refundnya no, terus dia single, kemudian pendapatannya itu $70.000 ya. Dia beli secara kredit. Ternyata setelah berjalannya waktu, setelah bayar angsuran, dia cheat-nya no. Nah, kalau cheat itu kan apa? Curang ya. Kalau cheat-nya no artinya pembayarannya lancar. Kalau cheat-nya yes artinya pembayarannya menunggak. Terus misalnya nomor 6 ya. Nomor 6 itu ada sebuah transaksi pembelian kendaraan bermotor secara kredit ya. Orangnya yang beli atributnya atau data-datanya seperti ini. Refundnya no, dia married, menikah, pendapatannya $60.000. Nah, ternyata seiring dengan berjalannya waktu, dia cheat-nya no, artinya pembayarannya lancar. Nah, seperti itu ya cara membaca tabel ini. Nah, kalau pakai database SQL, kita bisa mendapatkan informasi, contoh informasi, misalnya berapa jumlah transaksi yang lancar, yang cheat-nya no, kan bisa pakai SQL ini ya. Select, misalnya select count bintang from, misalnya tabel transaksi, where cheat sama dengan no, kan bisa. Berapa jumlah transaksi yang macet? Macet itu cheat-nya yes. Ya. Select count bintang from tabel transaksi where cheat-nya yes, seperti itu. Berapa rata-rata penghasilan kreditur yang transaksinya macet? Gimana? Select average taxable income from tabelnya where cheat-nya yes. Nah, itu contoh informasi ya. Jadi kita bisa menggalinya menggunakan SQL seperti itu. Nah, kalau pengetahuan bagaimana ya? Nah, misalnya kita kan punya 2 kelas ya di sini. Yang paling kanan itu namanya kelas cheat itu. Bagaimana pola atau ciri-ciri customer yang pembayarannya lancar? Nah, itu namanya pengetahuan. Bagaimana pola atau ciri-ciri customer yang pembayarannya menunggak? Ya. Apakah ada perintah SQL yang bisa mencari polanya orang yang cheat-nya no? Kira-kira gimana ya polanya? Ya. Apakah ada perintah SQL yang bisa mencari ciri-ciri customer yang pembayarannya nunggak? Gimana ya? Ciri-ciri atau pola customer yang pembayarannya menunggak? Nah, itu kan nggak ada. Ya. Apa ada perintah SQL-nya? Nggak ada. Ya. Nah, memang itu bukan ranahnya SQL.
tapi ranahnya apa? Data mining. Nah, itu perbedaan antara pengetahuan dengan informasi, ya. Jadi kalau informasi bisa digali pakai perintah SQL, kalau pengetahuan itu nggak bisa digali, ya, nggak bisa digali pakai SQL, bisanya pakai data mining. Ya. Jadi pengetahuan itu mencari pola dari data. Untuk kasus kita, yang mencari pola yang cheatnya no bagaimana, cheatnya yes bagaimana, kan gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ayo, kumpulkan poin keaktifan sebanyak-banyaknya. Oke, saya punya pertanyaan. Kalau sekarang misalnya kita sudah punya polanya, sudah punya pengetahuannya, bagaimana ciri-ciri atau pola orang yang cheatnya no, atau pembayarannya lancar ya. Bagaimana pola atau ciri-ciri pembeli yang cheatnya yes, atau pembayarannya nggak lancar. Terus apa manfaatnya? Atau bisa digunakan untuk apa? Silakan. Yang sudah jawab juga boleh jawab lagi. Saya Pak. Kira. Ya. Oh, ayo dari yang lain. Nanti kalau banyak melenggang dengan lancar nilai akhir pagi. Bagus sih kalau. Silakan. Dari fungsinya data mining ini bisa dibuat untuk memprediksikan Pak. Nah, kalau misalkan kita buat program itu bisa membuat kita untuk pengambilan keputusan gitu. Pengambilan keputusan saat apa? Saat terjadi apa? Saat ketika pelanggan melakukan ciri-ciri ini, apakah dia masuk kategori no atau yes gitu. Jadi dari karyawan, dari perusahaan tuh bisa tahu gitu. Oke, terima kasih. Ciri-cirinya. Iya. Jadi kalau kita sudah punya polanya, sudah tahu ciri-cirinya, bagaimana yang cheatnya yes, bagaimana yang cheatnya no. Nah kita kan enak ya, bisa bikin aplikasi ya. Jadi kalau ada orang datang ke dealer, Pak, saya mau kredit. Ditanya, kamu refundnya apa? Marital statusnya apa? Penghasilanmu berapa? Nanti dimasukkan ke sistemnya. Karena polanya sudah tahu, atau kita sudah punya pengetahuannya, maka kita bisa nebak. Wah ini orangnya ini nanti cheatnya no. Nah, seperti itu. Atau wah ini cheatnya yes. Kalau cheatnya yes tolak saja. Nah itu manfaatnya. Ya. Jadi kalau kita contoh ya seperti ini, misalnya ada pengajuan kredit sebanyak 6, ya sebanyak 6. Kita data dulu atribut-atributnya orang yang mau beli kendaraan bermotor secara kredit, refundnya bagaimana, marital statusnya bagaimana, taxable income-nya bagaimana. Nah kita kan nggak tahu ya, apakah nantinya dia cheat atau tidak. Ya. Nah kalau kita sudah punya polanya, sudah tahu polanya, bagaimana orang yang cheat, bagaimana orang yang cheatnya yes, bagaimana yang cheatnya no. Nah, nanti kita bisa nebak ini. Ya, oh kalau refund no, marital statusnya single, taxable income 75.000. Nah, ini kayaknya cheatnya yes ini. Atau data nomor 2, wah ternyata refundnya yes, dia married, menikah, taxable income-nya 50.000. Nah, cheatnya kalau orang seperti itu kayaknya cheatnya no. Kalau sudah bisa memprediksi gitu kan kita bisa punya apa ya? Kayak sistem penunjang keputusan, mau ditolak apa mau diterima kan gitu. Kalau yang cheatnya yes, tolak saja sudah. Ya, karena dia diprediksi curang. Kalau cheatnya no, oke diterima. Seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Anda bertanya pun saya jawab saya tulis sebagai poin keaktifan ya. Silakan. Oke, kita masuk ke definisi data mining ya. Jadi eksplorasi dan analisa data
yang jumlahnya banyak untuk menemukan pola-pola tersembunyi atau pengetahuan. Di data tersebut menggunakan algoritma tertentu. Jadi tujuannya data mining itu apa? Mencari pola dari data ya. Pola dari data. Ya. Terus yang harus diperhatikan bahwa pola itu dicari dari data kenyataan yang jumlahnya banyak. Ya. Kalau kita mencari pola dari data yang kira-kira, ya jelas keliru polanya. Kira-kira misalnya Anda mau dipinjam duitnya oleh teman Anda. Waduh, kira-kira ini balik apa enggak ya? Anda nggak pernah pengalaman dipinjam sebelumnya. Nah, kalau nggak pernah pengalaman, ya nggak bisa kan membedakan bagaimana ciri-ciri orang yang nanti nggak bayar utang. Bagaimana ciri-ciri orang yang bayar utang. Anda kan nggak bisa mencari polanya. Ya. Jadi pola itu dicari dari apa? Data yang nyata, dari kenyataan. Nggak boleh pola itu datanya data dummy ya, dicari dari data dummy. Harus dari kenyataan. Ya. Boleh pengalaman pribadi, boleh pengalaman orang lain. Ya. Kemudian data yang digunakan untuk pencarian pola tadi harus cukup banyak. Kalau pengalamannya cuma 1-2 kali, ya tentu polanya tidak bisa dipercaya, kurang meyakinkan. Ya. Jadi itu ya saya ulangi. Jadi data mining itu tujuannya mencari pola-pola dari data. Datanya yang datanya yang akan sebagai sumber untuk pencarian pola itu harus dari kenyataan, nggak boleh ngarang. Nah itu sulitnya skripsi di data miningnya. Datanya harus kenyataan. Kalau untuk misalnya skripsi lain mungkin data dummy masih ada, masih boleh. Tapi kalau data mining, datanya harus dari kenyataan. Terus datanya harus cukup banyak. Ya. Nah, kalau data seperti ini, kalau cuma 10 kurang ya. Untuk dicari polanya harus cukup banyak. Mungkin Anda harus mengumpulkan 200, 300 ya. Nah, baru dari sana baru bisa dicari polanya. Kalau hanya dari 10 sebenarnya itu masih kurang bisa dipercaya hasilnya. Ya. Terus hal terakhir yang kita perhatikan dari definisi ini ialah yang mencari pola itu bukan manusia, tapi algoritma tertentu. Ya. Jadi Anda jangan khawatir kalau ikut kuliah data mining nggak akan saya minta untuk mentelengi data set ini. Polanya cheat bagaimana ya? Anda cari manual gitu bukan? Ya. Polanya cheatnya yes gimana? Pola yang cheatnya no gimana? Jadi yang mencari itu bukan manusia, tapi algoritma tertentu. Nah, nanti kita belajar algoritmanya. Ya. Nah, tugas kita apa? Ya, tugas kita yang pertama ya nyari dataset itu. Ya. Kemudian memilih algoritma yang paling sesuai. Terus melakukan tuning atau setting-setting. Ya. Nah, itu beberapa hal ya yang harus diperhatikan dari definisi data mining ini ya. Saya ulangi lagi, yang pertama, tujuannya untuk mencari pola dari data. Yang kedua, datanya harus cukup banyak. Ya. Yang ketiga, datanya harus dari kenyataan, nggak boleh data dummy. Yang keempat, untuk pencarian pola itu bukan manusia. Ya. Yang mencari pola itu algoritma tertentu. Ya. Meskipun di sana masih ada peranan manusia. Nah, ini contoh-contoh aplikasi data mining ya. Juga aplikasi database biasa. Contoh aplikasi database biasa itu apa? Ya, buku telepon. Ya, pokok aplikasi sistem informasi lah. Ada yang bisa membantu menyebutkan contoh aplikasi data mining yang mungkin pernah kita temui
di kehidupan sehari-hari? Silakan. Ayo, silakan mengumpulkan poin keaktifan. Keliru nggak masalah. Yang sudah jawab juga boleh jawab lagi. Saya Pak. Ya, silakan Vira lagi ya. Iya, mungkin yang biasanya saya temukan itu di aplikasi rekomendasi yang ada di e-commerce. Misalkan ketika saya membuka pembelian ini, nah itu biasanya tuh ada rekomendasi gitu. Ya, Itu Pak. Itu salah satu ya. Jadi kalau Anda beli di e-commerce misalnya Amazon ya, Amazon itu kalau kita beli A satu barang, itu di bawahnya itu kan ada saran. Saran itu nggak sembarangan saran ya. Misalnya ambil random dari daftar barang yang dimiliki Amazon itu enggak. Tapi pasti dipilihkan dari barang-barang yang juga kebutuhan kita. Ya. Jadi kalau kita beli barang A, itu polanya pasti juga biasanya beli barang B, barang C, barang D. Jadi saran pembelian yang ada di e-commerce, contohnya Amazon itu enggak sembarangan. Ya. Memang kalau kita lihat itu kayaknya cocok ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, karena apa? Karena sudah dicari polanya oleh Amazon. Biasanya kalau Anda beli A, itu juga beli B, juga cenderung beli C, cenderung beli D. Nah, itu makanya yang disarankan itu yang cenderung dibeli bersamaan dengan barang yang Anda pilih. Yang lain mungkin? Saya, Pak. Ya, silakan. Andi Saputra ya. Ya. NIM-nya berapa? Dikit terakhir bisa di... Nah. Oke, silakan. Aplikasi rekam ini yang salah satunya itu WA, yang kedua aplikasinya, yang ketiga EA, yang empat oleh. Andi, coba ditulis saja di chat agar lebih jelas. Oh ya Pak. Contoh aplikasi data mining. Yang lain juga silakan kalau menemukan. Enggak, Pak. Oke, saya baca. Oh, masih belum masuk. Sebentar. Nah, ternyata butuh waktu ya untuk masuk. Ya saya Pak jelek. Koneksinya kurang lancar mungkin. Ya Pak. Oke, coba disebutkan aja apa. Yang pertama itu WA. WA, dari mana? Di bagian mana data miningnya? WA Pak. WA. Apa? WA? WhatsApp? WA. WK? Ya. Oh, WK itu sebenarnya tools untuk data mining ya? Software. Ya, software ya. Untuk yang aplikasi yang kita gunakan, kehidupan sehari-hari apa kira-kira? Misal Shopee. Misal. Shopee? Ya. Oh, iya. Oke, terima kasih, Andi. Iya, Pak. Sama-sama. Ya, macam-macam ya. Aplikasi ramalan cuaca. Kira-kira besok hujan nggak? Kita kan melihat dari data-data hari ini ya, anginnya gimana, suhunya gimana, ya.
terus awannya bagaimana, terus kita nebak besok hujan atau tidak. Nah itu pakai SQL nggak bisa itu. Ya, jadi nggak ada kan perintah SQL kira-kira besok hujan atau tidak. Nah, banyak sekali ya. Network intrusion detection. Jadi misalnya di jaringan ya, di jaringan itu kan ada namanya serangan DOS ya, DOS, denial of service. Jadi serangan paket data ya bertubi-tubi banyak sekali dari internet sehingga servernya itu sampai down. Ya. Jadi biasanya ada orang yang bikin software, mungkin software gratisan. Setelah diinstal ternyata komputer kita di dalam internal secara tanpa kita ketahui ternyata ngirim paket-paket data ke server tertentu. Ya, jadi kalau di internet itu banyak penggunanya, maka yang membanjiri pakai server tertentu tersebut itu ya banyak sekali. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar servernya itu down, jadi merugikan orang. Nah, salah satu caranya untuk menghindari serangan DOS tadi itu di routernya harus ada filter yang memisahkan paket data asli yang memang data yang kita butuhkan dengan paket data yang DOS. Nah, itu untuk membedakannya ya pakai data mining ini. Ya, banyaklah aplikasinya. Mengapa kita melakukan data mining? Ya, jadi data yang tersimpan di database server di seluruh dunia sangat banyak ya. Sekarang kan serba komputerisasi. Di universitas sekarang KRS-nya, penilaiannya serba komputerisasi. Bahkan presensinya juga komputerisasi ya. Kalau zaman saya masuk kuliah dulu, saya masih pernah ngalami KRS itu pakai kertas. Ya. Nah, kalau sekarang serba komputerisasi. Sehingga di server itu sangat banyak data yang tersimpan di seluruh dunia sudah. Untuk universitas saja di UNED sudah berapa tera itu. Ya. Belum di rumah sakit. Di rumah sakit medical record. Ya. Terus di bank, bank banyak sekali catatan-catatan transaksi. Ya. Di pemerintahan banyak sekali ya. Jadi karena sekarang serba komputerisasi, maka data yang tersimpan di server-server database di seluruh dunia itu sangat banyak. Nah, umumnya data tersebut itu cuma digali informasinya saja. Ya. Kenapa kok nggak kita gali pengetahuannya? Jadi selama ini kan kalau cuma untuk sistem informasi biasa, yang diambil itu ya cuma informasi. Kan sayang kalau nggak diambil pengetahuannya. Ya, jadi itu ya motivasinya. Jadi karena data di database itu sudah banyak sekarang, kita ambil aja pengetahuannya, jangan cuma informasi yang ada di database tersebut. Ya. Contoh dari database ini, database apa namanya? Universitas. Dari catatan akademiknya mahasiswa bisa diambil pengetahuan misalnya kira-kira mahasiswa yang berpotensi kuliahnya lama atau nggak selesai gimana ya ciri-cirinya atau polanya. Mahasiswa yang berpotensi lulus cepat gimana ya ciri-cirinya. Dulu pernah ada bimbingan saya yang skripsinya judulnya topiknya tentang memprediksi mahasiswa yang terkena DO. Tapi bukan di akhir ya, ketika dia sudah mau terkena DO baru diprediksi, enggak. Di awal-awal, jadi di semester awal. Jadi dia mencari pola-polanya, mahasiswa yang terkena DO polanya gimana, yang kuliahnya bisa lulus dengan baik, polanya bagaimana. Nah, kalau sudah tahu polanya, kan enak. Misalnya ketika KRS-an gitu, untuk mahasiswa misalnya semester 2 ada peringatan bagi dosen pembimbing akademik. Oh, Budi ini berpotensi nanti terkena DO. Nah, seperti itu.
Contoh di rumah sakit. Di rumah sakit itu kan data medical record, catatan kesehatan pasien itu kan banyak banget. Setiap hari dokter itu meriksa berapa pasien. Dokternya juga ada banyak. Belum lagi yang rawat inap. Sehari dicek berapa kali. Ya. Nah, itu kan bisa menjadi catatan. Bisa digali pengetahuannya. Misalnya dengan metode sequential pattern. Jadi kita mencari data-data yang muncul berurutan. Nanti kita bisa tahu pola, misalnya penyakit yang muncul berurutan. Misalnya awalnya kolesterol, ternyata kemudian lanjut ke darah tinggi, seperti itu. Jadi di seluruh dunia sekarang sudah banyak komputerisasi, server database-nya berisi banyak data. Kalau hanya digali, ya digali informasinya saja sayang. KPK itu pernah bikin lomba data mining. KPK kan punya catatan ya, catatan pejabat-pejabat negara yang terkena korupsi. KPK bikin lomba untuk menggali pola bagaimana cara memisahkan pejabat yang korupsi dengan yang tidak. Nah, itu salah satu penerapannya ya, data mining. Nah, kalau sudah tahu polanya, bisa menjadi early warning ya. Jadi misalnya ada pejabat mau dipromosikan, mau diangkat. Nah, dimasukkan dulu ke softwarenya KPK. Karena KPK-nya sudah tahu polanya, maka akan keluar alertnya. Oh, kalau ini diprediksi akan melakukan korupsi. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan kan. Kalau ini tidak melakukan korupsi. Nah, itu. Jadi intinya banyak sekali ya data di database sekarang. Karena semuanya sudah serba komputer, Traveloka, Tokopedia, ya. Nah ini ya, jadi yang garis merah itu banyaknya data yang tersimpan di server database ya. Itu cuma sampai tahun 99 ya. Terus yang biru itu merupakan usaha untuk mencari pengetahuan atau menggali pengetahuan dari pola. Nah itu sangat jomplang ya. Jadi di luar sana banyak sekali data yang belum kita gali pengetahuannya. Kemudian bidang ilmu yang digunakan di data mining, yang pertama statistik ya, statistik. Kemudian AI, nah, Anda kan sudah pernah ambil ya statistik, AI, ada kok di Fasilkom materinya. Kemudian database, jelas ya, karena datanya itu kan ada di database, harus kita ekstrak dulu, baru kita olah di data mining. Kemudian menggunakan machine learning atau pattern recognition. Nah, algoritma data mining itu banyak ambil dari machine learning ya, atau pattern recognition. Nah, untuk data mining sendiri itu ilmunya terdiri atas dua bagian. Ada yang sifatnya deskriptif, ada yang prediktif ya. Deskriptif itu seperti yang saya ceritakan tadi, yaitu mencari pola atau pengetahuan yang tersembunyi di data ya. Dari catatan pembelian kendaraan bermotor secara kredit, ada yang pembayarannya lancar, ada yang nunggak. Nah, kita mencari polanya ya. Penting bagi kita untuk mengetahui apakah orang yang beli itu nantinya pembayarannya lancar atau nunggak ya. Nah, kalau sudah ketemu polanya, kita bisa memanfaatkan ya polanya tersebut untuk melakukan prediksi ya. Jadi yang pertama deskriptif dulu, mencari pola. Kalau polanya sudah ketemu, kita bisa melakukan prediksi. Jadi kalau ada orang mau beli, ya, belum terjadi kan, belum terjadi pembelian, belum terjadi proses angsuran. Nah, kita bisa meramalkan di awal ya. Dia akan curang pembayarannya lancar atau tidak. Nah, itu pemanfaatan dari data mining di bagian prediktifnya. Untuk yang deskriptifnya itu mencari polanya.
Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Nah, ini beberapa bab di data mining ya. Tidak semuanya kita bahas ya. Yang kita bahas hanya sebagian saja, yang lain silakan Anda pelajari sendiri. Ada classification, ada clustering, ada association rule discovery, ya, ada sequential pattern, regression, deviation detection. Nah, kita jelaskan singkat aja. Ada yang namanya klasifikasi, ini salah satu bab atau salah satu jenis metode di data mining. Ya. Nah, klasifikasi ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya, di bagian pembelian kendaraan bermotor secara kredit. Jadi kita punya data itu dari kenyataan, harus dari kenyataannya. Datanya itu ada atributnya, ada kelasnya. Contohnya di tabel ini ya, atributnya refund, marital status, taxable income. Terus ada kelasnya, kelas cheat, yes, cheat sama dengan no. Ya. Jadi ada orang beli kendaraan bermotor secara kredit, kemudian dia melakukan angsuran, seiring dengan berjalannya waktu, kita tahu dia cheat-nya yes atau cheat-nya no. Nah, kita di klasifikasi ini ya, itu berusaha mencari pola setiap kelas. Jadi yang cheat-nya yes, polanya bagaimana, cheat-nya no, polanya bagaimana. Kalau sudah ketemu polanya, nanti kita bisa melakukan prediksi. Jadi kalau ada orang mau kredit motor, nah ini kira-kira cheat-nya yes atau cheat-nya no ini ya. Contoh ya, contoh-contoh penggunaan klasifikasi. Untuk apa? Untuk direct marketing. Direct marketing itu apa? Kita jual langsung pakai telepon, menghubungi orangnya. Ya. Nah, tentu kalau kita direct marketing itu nggak sembarangan ya. Tentu kita milih yang kira-kira mau beli karena emang pulsanya kalau sembarangan. Nah, kita mungkin punya daftar orang ya, mungkin 10.000 gitu. Kalau kita telepon satu-satu semuanya ya pulsanya yang habis. Tentu yang kita telepon yang potensial kan. Nah, karena itu kita mencari pola. Kira-kira orang yang mau beli, yang kelas mau beli itu polanya bagaimana? Kelas yang tidak mau beli polanya seperti apa? Kalau sudah ketemu kita kan enak. Kita punya list, kita prediksi satu persatu. Oh ini kira-kira yang mau beli mana saja. Nah kalau sudah ketemu kan yang kita telepon yang mau beli saja kan gitu. Ya. Contoh ya, contoh lain fraud detection ya. Jadi transaksi menggunakan kartu kredit. Nah kalau kartu kredit itu kan cuma masukkan nomor saja. Ya. Jadi bisa jadi ada orang yang tidak bertanggung jawab, ya, yang menggunakan kartu kredit tersebut. Jadi ada transaksi yang asli digunakan oleh orangnya, ada transaksi palsu digunakan oleh orang lain. Nah, bank itu kan punya database-nya sudah sering pasti kasusnya di bank itu. Jadi ada yang transaksi asli, ada yang transaksi palsu. Nah, jadi ada dua kelas di sini, kelas transaksi asli, kelas transaksi palsu. Nah, kita mencari polanya ya, yang asli gimana polanya, yang palsu gimana polanya. Sehingga kalau ada transaksi, kalau kita sudah punya polanya, kalau ada transaksi baru, disetujui atau enggak, itu kan kita masukkan dulu ke sistem data mining-nya. Wah, ketika diprediksi, wah ini kayaknya palsu ini, nah, mungkin ditolak. Nah, gitu. Kalau ini asli, oke disetujui. Dosen saya dulu waktu kuliah, pernah ke luar negeri ya. Terus di luar negeri kan umumnya transaksinya pakai kartu kredit ya, biar gampang lah, nggak menerima orang rupiah. Tiba-tiba istrinya yang di rumah itu ditelepon oleh bank. Bu, apakah benar suami Anda ini sekarang sedang berada di sini, melakukan transaksi ini? Gitu. Dicek. Jadi sistem data mining-nya bank itu ngecek transaksi yang terjadi dan diprediksi. Ya, transaksinya dia itu transaksi yang palsu. Nah, itu kan untuk early warning-nya.
Nah, itu beberapa contoh dari klasifikasi. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang ditanyakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, nama dan NIM. Namanya Ahsan Hilmi, NIM 1097, Pak. Sani. Ahsan Hilmi. Oke, 3 digit terakhir. 1097. 1097. Oke, silakan. Ya, tadi kan sempat dibahas masalah data yang digunakan untuk analisa. Nah, kira-kira seberapa pengaruh antara data yang banyak dan data yang sedikit untuk menganalisa, untuk mendapatkan hasil tertentu itu, Pak? Ini ya, kalau datanya terlalu sedikit, sampelnya terlalu sedikit, itu polanya itu biasanya ngawur ya. Contoh, orang Tionghoa itu sifatnya seperti apa sih? Misalnya Anda ditanya seperti itu. Pasti kan Anda menjawab berdasarkan pengalaman ya. Mungkin Anda pernah punya orang yang Tionghoa 2 sampai 3 orang lah. Itu kan sedikit. Terus Anda berdasarkan pengalaman Anda akan bilang, wah orangnya sombong-sombong. Kamu kok bisa bilang gitu? Ya, saya pernah punya ini teman ternyata orangnya sombong. Misalnya seperti itu. Lah, teman kamu berapa? Cuman ini 2 atau 3. Nah, kira-kira kalau seperti itu, pola yang diamati dia itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Kan enggak ya? Nah, beda lagi dengan misalnya, mungkin ada orang yang masuk ke sekolah, mungkin Santo Paulus, nah, gitu-gitu kan, banyak yang Tionghoanya ya. Dia bergaul dengan banyak orang Tionghoa, enggak cuma 2 sampai 3. Ya. Nah, dari sampel yang banyak tadi, mungkin sampai ratusan temannya, dia terus menyimpulkan, oh ternyata sama aja, ada yang baik, ada yang sombong, seperti itu. Ya, kira-kira pola tentang sifat orang Tionghoa itu lebih valid mana? Lebih valid yang cuman bergaul 2 sampai 3 apa yang bergaul dengan ratusan? Nah, tentu yang lebih valid itu tentu yang orang yang bergaul dengan ratusan tadi. Karena apa? Karena data yang digunakan untuk pencarian polanya itu lebih banyak. Ya, sehingga pola yang dihasilkan itu lebih valid. Jadi sangat ngefek ya. Jumlah data training namanya, nanti data training itu namanya. Kalau terlalu sedikit ya polanya jelas nggak valid. Seperti itu ya. Yang lain mungkin? Oke, kita lanjut. Nah, bab kedua itu clustering ya. Nah, clustering itu merupakan metode yang tujuannya berbeda. Nggak sama dengan klasifikasi. Kalau clustering, datanya itu cuma ada atribut saja, tidak ada kelasnya. Ya. Kalau klasifikasi itu kan ada kelasnya. Jadi JIT-nya yes, JIT-nya no. Kalau clustering itu nggak ada. Clustering itu gunanya apa? Nah, seperti artinya ya cluster. Cluster itu kan kelompok. Jadi kita tujuannya apa? Mengelompokkan data. Ya. Jadi kita akan membagi data menjadi misalnya 3 kelompok atau 4 kelompok. Nah, clustering ini bukan pengelompokan biasa. Ya, bukan pengelompokan biasa. Misalnya kalau pengelompokan mahasiswa, ayo silakan berkelompok sesuai asal daerahnya, misalnya gitu. Bukan seperti itu clustering ya. Kalau clustering, pengelompokannya itu nggak bisa diatur. Orang yang melakukan proses clustering nggak bisa mengatur hasilnya. Ya. Pengelompokan yang seperti apa clustering itu? Pengelompokan ya, di mana nanti di akhir proses setiap kelompok yang terbentuk datanya itu mirip satu dengan yang lain. Itu aja. Jadi misalnya saya membagi buku ya yang ada di perpustakaan menjadi 5 klaster. Nah, setelah dibagi terbentuk menjadi 5 kelompok. Nah, tiap kelompok itu bukunya satu dengan yang lain saling mirip ya. Jadi kelompok 1 bukunya ya mirip-mirip ternyata.
kelompok 2 mirip-mirip juga. Ya. Jadi antara anggota kelompok sendiri dia mirip, dengan kelompok lain itu berbeda. Nah, itu clustering. Jadi dia membagi data menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang terbentuk, ya, untuk satu kelompoknya anggotanya mirip-mirip. Nah, itu clustering. Dan clustering itu nggak bisa diatur. Ya, maksudnya misalnya kita, ayo kamu berkelompok berdasarkan asal daerah. Nah, itu nggak bisa. Nah, jadi setelah jadi cluster, baru kita menganalisa ini miripnya itu bagian mananya. Nah, itu clustering. Beda dengan yang tadi ya, klasifikasi. Nah, apa gunanya atau manfaat atau aplikasi dari clustering? Ada yang bisa bantu mungkin? Silakan. Ayo, jangan mau rugi pakai data. Anda kehilangan pakai data, harus diganti dengan poin. Poin keaktifan. Izin menjawab. Ya, namanya siapa? Andrian 1116 ya. Ya. Silakan. Kalau berdasarkan dari PPT itu untuk pengelompokan artikel, Pak. Jadi artikelnya itu dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori. Itu kan ada yang financial, foreign, national, metro, sport, sama entertainment. Nah, itu pengelompokannya atau clusteringnya itu bisa dilihat dari berapa banyak kata yang mirip dari dokumen-dokumen itu. Oke, terima kasih. Ya, salah satu aplikasinya itu pengelompokan dokumen ya. Tapi gini, bukan berarti dikelompokkan di awal yang finansial mana, foreign mana, nasional mana, enggak. Tapi ketika kita menjalankan algoritma clustering itu cuman memberi instruksi datanya dibagi menjadi 6 kelompok gitu. Nah, setelah terbentuk baru kita analisa ini tiap kelompok ini kemiripannya di mana. Oh, ternyata kelompok 1 kemiripannya itu finansial gitu. Ternyata topiknya bidang keuangan. Kelompok 2 tentang berita luar negeri, seperti itu. Jadi bukan ditentukan di awal. Tapi setelah terbentuk kelompok baru dianalisa kemiripannya itu di mana, baru ketemu ya finansial, kemudian foreign, seperti itu ya. Nah, salah satu yang menggunakan aplikasi clustering itu misalnya Google. Jadi Google itu kalau Anda mencari atau melakukan searching ya, searching halaman web, misalnya Anda memasukkan kata tertentu. Yang dipilih atau ditampilkan itu kan yang paling mirip sesuai dengan pencarian Anda kan. Nah, sekarang halaman web di seluruh dunia ini ada berapa? Miliaran mungkin. Nah, kalau misalnya di searching, proses searchingnya dilakukan terhadap misalnya 1 miliar halaman web, apa nggak jebol servernya? Caranya gimana? Agar lebih ringan. Oh, gini, halaman webnya di servernya Google itu di cluster dulu. Ya, misalnya dibagi menjadi 1000 cluster. Setelah terbentuk, kan satu cluster itu mirip-mirip ya, mirip-mirip. Ketika terjadi searching, maka kita akan mencari cluster yang paling mirip dengan keyword Anda yang dimasukkan di Google. Ya. Nah, kalau sudah ketemu, misalnya cluster nomor 1000, proses perbandingan kemiripan itu hanya dilakukan di halaman web yang menjadi anggota cluster nomor 1000. Ya. Kenapa kok nggak semua? Karena pasti yang ada di cluster nomor 1000 itu yang semuanya mirip atau sesuai kriteria keyword Anda yang Anda searchingkan. Jadi nggak perlu cluster yang lain dicek, cuman cluster nomor 1000 aja. Karena di sana sudah bergerombol halaman web yang sesuai dengan kriteria pencarian Anda. Kalau pencarian dilakukan terhadap semua data halaman web, misalnya 1 miliar ya jebol ya servernya Google. Nah, itu salah satu aplikasinya. Kemudian ada association rule ya. Nah, mencari data yang sering muncul bareng. Nah, ini berbeda dengan klasifikasi, berbeda dengan clusteringnya. Jadi association rule ini mencari data yang sering muncul bareng. Contoh,
Ya, kalau Anda beli di Indomaret di awal bulan, kira-kira barang apa yang sering dibeli barang? Mie, ya mungkin saus, ya, odol, pasta gigi. Ya. Nah, jadi di sini kita mencari kira-kira item barang yang sering muncul bersamaan. Jangankan barang, Anda ketika muncul di kampus, itu kan biasanya dengan orang-orang tertentu munculnya ya. Budi biasanya. Ketika di kampus sering kelihatan bareng dengan Joni. Ya. Manusia aja kayak gitu. Ya. Jadi ini misalnya ada di toko yang besar atau hypermarket, barang-barang yang sering dibeli bersamaan untuk ketika transaksi itu apa? Ya. Mungkin mie sering dengan telur, sering dengan saus, ya. Terus sabun sering dengan pasta gigi, dengan sikat gigi. Nah, itu tujuannya. Jadi berbeda dengan yang tadi ya. Kalau klasifikasi tujuannya untuk mencari pola kelas. Kalau clustering untuk mencari data, mengelompokkan data, dan hasilnya satu kelompok harus mirip-mirip. Kalau association rule, mencari data yang sering muncul bersamaan. Apa gunanya? Ada yang bisa membantu manfaat dari clustering? Maaf, association rule. Silakan. Nggak ada? Ya, Saya, contohnya, ya silakan. Vira ya? Ya. Itu kegunaannya itu untuk meningkatkan penjualan. Misalkan kalau kita tahu ciri-ciri kira-kira misalkan produk ini dijual selalu dibeli barengan. Nanti kalau misalkan pas waktu di toko swalayan itu produknya itu dijajakan gitu Pak. Oh iya bisa ya. Dengan begitu kan, ya gitu Pak. Jadi barang-barang yang sering dibeli bareng diletakkan berdekatan. Jadi orang itu cenderung gampang wis langsung ambil aja ya, untuk meningkatkan penjualan. Iya, iya. Atau bisa dipakai di toko online ya. Jadi kalau ada orang beli barang A, langsung diberikan saran B, C, D. B, C, D itu ternyata sering dibeli bareng dengan A, seperti itu. Nah, itu contoh implementasi association rule ya. Kemudian ada sequence pattern discovery. Jadi ini mencari data yang sering muncul berurutan ya. Contohnya Pak dari medical record rumah sakit ya. Dari mungkin sudah ribuan pasien, setiap pasien bolak-balik kan kontrolnya. Setiap kontrol dicatat gejalanya, penyakitnya apa, obatnya apa. Nah, kita bisa menganalisa gejala penyakit kronis ya, misalnya sakit jantung itu mungkin awalnya kolesterol. Terus lanjut, nah, jadi kita mencari data-data yang muncul berurutan, kolesterol, terus hipertensi, terus jantung ya. Ya semoga kita semua diberi kesehatan. Nah, akhir-akhir ini yang banyak itu apa? Ya tentang COVID itu risetnya. Banyak yang menggali ya. Ya salah satunya ya pakai metode sequential pattern ini. Ya. Kemudian regresi ya. Menebak nilai data kontinu berdasarkan nilai variabel lain. Misalnya aplikasi peramalan kecepatan angin menggunakan nilai suhu, kelembapan, tekanan udara ya. Kalau di Fasilkom sudah banyak judul-judul yang menggunakan regresi ini. Ya, misalnya mencari misalnya permintaan barang tertentu. Ya. Jadi misalnya toko roti, kira-kira tanggal ini permintaannya berapa, tanggal ini permintaannya berapa. Dicari pola grafiknya. Nah, itu regression. Kemudian anomaly detection. Nah, ini bidang yang berbeda lagi ya. Jadi klasifikasi, clustering, sequential pattern, association rule,
regression, anomaly detection itu bidang-bidang data mining yang tujuannya beda-beda. Ya. Kalau anomaly detection itu mencari data yang polanya menyimpang dengan yang lain. Ya. Jadi kalau ada sekumpulan data kira-kira yang nggak sama dengan yang lain itu gimana? Ya. Aplikasi dari anomaly detection, misalnya pendeteksian penipuan kartu kredit ya. Nah, itu bisa menggunakan klasifikasi, bisa pakai anomaly detection. Kalau ada transaksi yang polanya nyeleneh, nggak seperti biasanya, nah itu bisa terdeteksi. Oke, sampai di sini mungkin ada yang tanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah rekamannya akan saya upload. Silakan dibuka aja di e-learning. Di sana saya letakkan folder Google Drive ya, isinya ada materi, kemudian rekaman-rekaman juga ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak Arif, izin Ya. bertanya Pak. Kalau untuk presensi yang sudah terlanjur pakai QR apa nanti di MMP presensi lagi Pak? Oh iya, terima kasih sudah diingatkan. Saya malah lupa. Lebih baik semuanya presensi pakai apa namanya MMP ya, yang apa namanya session itu. Jadi nggak apa-apa presensi lagi. Kalau di session itu lebih tercatat soalnya. Tercatatnya itu lebih rapi. Jadi teman-temannya tolong diingatkan ya untuk presensi pakai yang di e-learning. Ya, jadi yang sudah presensi silakan presensi lagi nggak apa-apa. Iya Pak. Oke, terima kasih sudah diingatkan.